Jadi kalau hanya sekedar omon-omon bahwa itu sudah bertemu di rumah, ya itu dilakukan bukan secara hukum, itu dilakukan secara sosial. Sementara Oke. yang dimaksud penyelesaian secara damai itu kan penyelesaian secara hukum. Supaya supaya perdamaian itu punya nilai hukum gitu loh Mas Arief. Ya. Jadi termulnya si Sylvester, tolong dengar nih. Ya. Kalau saudara ingin menggunakan novum dengan adanya perdamaian dan hanya berdasarkan bukti foto, saya juga udah lihat itu katanya ada foto di rumah Pak JK gitu. Mohon maaf, itu bukan perdamaian yang dimaksudkan dalam hukum. Oh, Abdul Oke, Ghafur sangat ya. mungkin yang menyatakan itu dari sisi dari pihak termulnya ya pembelanya mungkin bisa mendengarkan ucapan saya dan ayo mari kita kita berdiskusi secara ilmu hukum gitu ya. Oke. Lembaga kejaksaan adalah lembaga pemerintahan di bidang penuntutan, bidang yudikatif. Presiden bisa menggunakan kekuasaannya bukan untuk mengintervensi, mengingatkan ke saudara jaksa agung gitu. Eksekusi dong. Apa sih hambatannya? Anda kenapa nggak eksekusi? Itu perintah undang-undang loh. Bukan perintah saya, Oke. Presiden, tapi perintah undang-undang laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa, kita akan kuliah hukum dengan Bang Abdul Ghafur. Masih dalam perkara yang tidak jauh berbeda, yaitu perkembangan kasus saudara terpidana Sylvester Matutina yang sampai dengan hari ini tanggal 14 Agustus 2025 belum juga ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang terbaru, Sylvester Matutiana malah mengajukan PK tanggal 5 Agustus kemarin dan konon katanya akan disidangkan tanggal 20 Agustus 2025. Nah, untuk itu kita akan bahas malam hari ini seputar itu bersama Bang Abdul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Ya, Bang Abdul Ghafur, ini mohon kita semua diberikan pencerahan ini terkait kasus ini karena semakin lama kita melihat polemik kasus Sylvester Matutina ini semakin rumit dan berbelit-belit. Nah, ini yang terbaru akan PK juga katanya. Nah, sebenarnya seperti apa Bang Abdul Ghafur? Mohon dijelaskan. Eh, saya sebentar Mas, ini ada keganggu nih. Keganggu dari sebentar sebentar sebentar. Keganggu dari apa dari WhatsApp. Bentar. Aduh. Bentar ya, Mas Arief ya. Oke, oke. Kita Tidak masalah ya. masih menunggu teman-teman. Oke, oke. Mohon maaf tadi eh, ada ke apa namanya terinterupsi ya Oke. WhatsApp call yang masuk gitu. Jadi gini Mas Arief ya, akhir-akhir ini memang kita ada dua perkara yang membuka seperti membuka kotak Pandora penegakan hukum di Indonesia ya. Ya. Ya, kasus pertama adalah kasus dugaan ijazah palsu Mhm. yang melibatkan mantan presiden Pak Joko Widodo Ya. ya, yang sekarang prosesnya sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Mhm. Dan sebagai informasi, Mas Arief juga sudah paham, Ya, dia adalah salah satu tim kuasa hukum, ya, betul. tunjuk oleh teman-teman akademisi dan aktivis untuk melakukan pembelaan, ya. Oke. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kasusnya Sylvester Matutina, ya. Dua kasus ini sekarang ini sedang membuka kotak Pandora penegakan hukum yang carut marut di Indonesia, Oke. ya. Karena kenapa? Ada disparitas hukum yang terjadi sekarang ini. Ya, apa itu disparitas hukum? Ada kesenjangan hukum yang luar biasa. Ya, Hmm. di satu sisi kita melihat saya sebagai advokat pelaku kuasa hukum dari teman-teman yang sekarang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya harus Hmm. menghadapi satu proses penegakan hukum yang begitu masif, ya. Dari 5 terlapor konon katanya, kemudian pada tahap penyidikan naik jadi 12 orang, kemudian juga di tahap penyidikan ada juga beberapa teman-teman YouTuber dan wartawan juga harus dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam kapasitas sebagai saksi gitu ya.
Dan kemarin kita sudah sama-sama mendampingi Pak Abraham Samad sudah diperiksa di Polda Metro Jaya gitu ya. Nah, saya kebetulan yang mendampingi beliau dan saya baca betul BAP dari Pak Abraham Samad ya. Jadi antara yang dikonstruksikan sebagai suatu peristiwa pidana dan norma hukum yang digunakan ini menurut saya sangat tidak relevan dalam peristiwanya Pak Abraham Samad gitu ya. Karena yang dikejar itu justru podcastnya dia gitu ya. Pada tanggal kurang lebih tanggal 13 April bersama Pak Roy Suryo ya. Di sisi yang lain, kita sedang menyaksikan ketidakadilan hukum yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum kita. Kasus Sylvester Matutina itu sudah ingkrah sejak tanggal 20 Mei 2019. Dan berdasarkan informasi dari Kepaniteraan Mahkamah Agung, salinan putusannya itu sudah dikirim dan diterima oleh pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2019. Kemudian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pasti sudah dikirimkan oleh para pihak, yaitu terpidana dan kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kenapa tidak dieksekusi? Ada apa ini dengan penegakan hukum kita nih? Apapun alasannya dan apapun alibinya, saya kira ketika saudara Sylvester Matutina tidak dieksekusi, itu menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara hukum. Kita bukan lagi negara yang berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 kita adalah negara rule of law. Dalam melakukan penegakan hukum itu ada prinsip-prinsip due process of law yang harus diindahkan, yang harus ditaati dan harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum kita gitu. Tapi kenapa perkara Sylvester Matutina ini sudah 6 tahun tidak dieksekusi? Ini satu keadaan hukum yang menyedihkan gitu. Satu keadaan hukum yang memperlihatkan bahwa wibawa negara hukum dan tatanan negara hukum kita ini sedang dihancurkan oleh aparat penegak hukum. Yang sebenarnya kewenangannya itu diberikan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum. Tapi yang kita rasakan sekarang mereka bukan menegakkan hukum. Mereka menegakkan kekuasaan. Akhirnya hukum kita tersandra. Akhirnya hukum kita dibajak. Karena kenapa saya katakan itu? Pasal 270 KUHP dengan jelas-jelas mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang sudah ingkrah van hawisde itu harus dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Itu mandatori, wajib hukumnya, tidak bisa dinegosiasikan. Alasan apapun, kan ada asasnya. Meskipun langit harus runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Apapun kondisinya, hukum harus tetap ditegakkan. Dan itu perintah konstitusi. Itu perintah undang-undang. Pertanyaannya, ada apa dengan kejaksaan? Di satu sisi, kita sedang merasakan bahwa selama 10 tahun kepemimpinan rezim yang sebelumnya, itu banyak sekali terjadi kriminalisasi hukum. Tapi di sisi yang lain, ada putusan yang jelas-jelas sudah ingkrah punya kekuatan hukum untuk dieksekusi. Kenapa nggak dieksekusi? Apa tantangannya gitu? Eksekusi itu tantangannya cuma tiga. Ini harus diingat ini. Secara ini saya pakai ilmu hukum ya. Apa Yang, saja itu? Apa saja itu, ya, Pak yang pertama Abdullah? ada halangan administrasi. Jaksa eksekutor tidak bisa mengeksekusi putusan kalau salinan putusannya belum diterima. Iya. Meskipun sudah ingkrah. Kalau belum dikirim oleh Mahkamah Agung, berarti kelalaiannya di Mahkamah Agung. Tapi kalau sudah selesai dikirim oleh Mahkamah Agung, berarti mandatori berdasarkan pasal 270 KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, mandatori kepada jaksa adalah mengeksekusi. Ya. Yang kedua, kalau yang bersangkutan terpidana meninggal dunia. Ya bagaimana mau dieksekusi orangnya udah meninggal gitu. Mas. Dan yang ketiga, Iya. ketika terpidana dinyatakan buron atau kabur. Oh, Dan oke. dinyatakan buron atau kabur itu juga dikejar kan. Bukan hanya Hmm, dinyatakan buron begitu saja. Nyatakan buron tapi kemudian akan dilakukan upaya paksa, pencarian. Sampai ke ujung dunia manapun harus tetap dicari terpidana itu. Ya. Kita kan pernah mengalami beberapa peristiwa di era Pak SBY ya. betul, betul. Ya. Ada orang yang harus dipulangkan dari Kolombia gitu.
mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazarudin, Betul. ya, melibatkan Interpol karena adanya red notice dari Mabes Polri. Orang yang sudah dinyatakan DPO aja harus dikejar. Apalagi orang ini masih ada di Indonesia, masih berkoar-koar di media. Masih unjuk kekuatan. Sehingga itu menjadi pertanyaan kita. Kenapa sih? Salinan putusannya ada. Orangnya tidak meninggal dunia. Orangnya tidak dinyatakan DPO. Tidak melarikan diri. Orangnya ada di Indonesia ini. Berkeliaran di mana-mana. Apa hambatannya gitu, Mas? Secara ilmu hukum dan secara penegakan hukum tidak ada sama sekali hambatan. Tidak ada. Apapun argumentasi dari kejaksaan, tidak ada hambatan. Justru kejaksaan punya kewajiban mandatori untuk mengeksekusi putusan berdasarkan dua dasar hukum. Satu, pasal 270 KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Clear and Oke. clean, ya. Persoalannya apa? Cuma satu persoalan. Hukum itu ketika normanya jelas, sistemnya jelas, ya. Tapi kalau tidak ada etika di dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, tidak ada moralitas aparat penegak hukum, ya rusak penegakan hukum. Hmm. Kenapa tidak ada moralitas dan etika? Karena aparat penegak hukum dan lembaga hukum dikontrol oleh kekuasaan. Ya. Control by power. Siapa yang berkuasa lah yang mengontrol sistem sistem hukum kita. Hmm. Ya, dari mulai tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, bahkan sampai tingkat pengadilan, ya, dan terakhir itu adalah tingkat eksekusi atau seseorang eh, menjalani masa pemidanaan. Pidana itu ada namanya sistem peradilan pidana, criminal justice system. Sistem peradilan pidana kita nih. Jadi kalau tidak dieksekusi, rusak tatanan sistem peradilan pidana kita, rusak criminal justice system kita, hancur lebur gitu loh. Apapun argumentasinya lah, apapun mau dikatakan oleh kejaksaan ini karena COVID, enggak. Kan COVID itu Hmm. cuma setahun. Kalaupun alasannya adalah lapas penuh, ya tidak jadi alasan buat lapas penuh. Kalau mau alasannya lapas penuh, kenapa tidak dilakukan restoratif justice di tingkat di tingkat penyidikan dan penuntutan? Ya, masa orang sudah putusannya ingkrah, alasannya lapas penuh, sangat tidak masuk akal dan itu sangat tidak yuridis, sangat tidak logis secara ilmu hukum dan itu bukan narasi seorang penegak hukum. Oke. Gitu, Mas Arief. Oke. Artinya kalau yang berikutnya ini kan soal PK nih, Bang Abdul Ghafur. Hmm. Dan itu sudah diajukan kemarin oleh pengacaranya ya, Pak Sylvester Matutina ya. Dan konon katanya sidangnya akan dimulai tanggal 20 Agustus ini. Apakah kemudian dengan PK ini eh, bisa menghalangi atau menunda lah eksekusi daripada saudara Sylvester Matutina ini, Bang Abdul Ghafur? Oke, makasih Mas Arief pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara upaya hukum, itu di dalam KUHP itu dikenal dua upaya hukum. Iya. Ada namanya upaya hukum biasa, ya, yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri atau judeks faksi, ya, berupa apa? Berupa banding. Itu upaya hukum biasa. Kemudian Hmm. yang kedua ada upaya hukum kasasi, ya, yaitu upaya hukum terhadap judes faksi tingkat pengadilan tinggi. Dan yang terakhir adalah upaya hukum kasasi, yaitu upaya hukum di tingkat judek juris terhadap putusan judes faksi di tingkat pengadilan negeri dan di tingkat pengadilan tinggi. Itu upaya hukum, ya. Nah, upaya hukum biasa ini yang banding kasasi itu kan sudah ditempuh oleh saudara Sylvester Matutina. Makanya Oke. kemudian putusannya ingkrah pada tanggal 20 Mei 2019. Nah, sekarang dia mau mengajukan upaya hukum yang kedua, yaitu upaya hukum luar biasa. Jadi tadi ada upaya hukum biasa, banding kasasi. Sekarang ada upaya hukum luar biasa, yaitu PK, peninjauan kembali. Ya, saya kasih apa namanya filosofi ilmu hukumnya nih ya. Kenapa sih undang-undang mengatur ada upaya peninjauan kembali? Ya,
Upaya peninjauan kembali itu rumusannya adalah ya rumusannya itu upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ya, kenapa ada lembaga peninjauan kembali? Karena hukum acara kita itu mengatur bisa saja pada tingkat judeks faksi maupun judeks juris ada alat bukti yang tidak pernah diperiksa gitu loh. Ya, ada alat bukti yang baru diketemukan setelah putusan itu berkekuatan hukum gitu. Jadi peninjauan kembali itu adalah upaya hukum terakhir, upaya hukum luar biasa untuk mengoreksi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya, baik terhadap putusan pengadilan negeri, baik terhadap putusan pengadilan tinggi maupun terhadap juga putusan kasasi. Jadi tidak masalah putusan mana yang berkekuatan hukum, mau pengadilan negeri, mau pengadilan tinggi, mau kasasi, ketika sudah berkekuatan hukum dan kemudian ditemukan adanya alat bukti baru, ya, maka bisa dilakukan peninjauan kembali. Jadi secara ilmu hukum acara, eh, peninjauan kembali itu adalah hak terpidana. Tidak boleh juga kita larang. Saya nggak setuju. Oke. Karena memang sudah diatur di dalam KUHP kita gitu ya. Menjadi pertanyaan, kenapa sih orang mengajukan PK? Apakah saudara Sylvester Matutina ketika menggunakan hak itu punya eh, Novum baru. argumentasi yang kuat nggak? Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 263 KUHP Hmm. ya. Ada tiga alasan orang mengajukan PK. Yaitu pertama adanya novum. Ini 263 ya, dasarnya nih, KUHP, 263 KUHP. Ya. Yang kedua, antara putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan putusan apa namanya, putusan kasasi bisa saja bertentangan satu dengan yang lain. Ya, ada namanya pertentangan di dalam putusan pengadilan gitu. Dan yang ketiga, adanya khilafan hakim. Bahwa dalam memutus perkara itu mungkin hakim dalam pertimbangannya ada fakta-fakta atau ada alat bukti yang dia tidak pertimbangkan gitu ya. Ada alat bukti baik keterangan saksi. Kalau kita bicara alat bukti kan berarti merujuknya ke pasal 184 KUHP ya. Ada saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, mungkin saja kalau kita baca rumusan di pasal 263 ayat terkait dengan yang nomor 3 ini, yaitu adanya kehilangan kekeliruan hakim atau khilafan hakim, bisa saja mungkin hakim apa namanya tidak mempertimbangkan fakta-fakta di dalam persidangan, gitu ya. Kemudian ada alat bukti yang beliau tidak jadikan sebagai dasar pertimbangan dalam keluarnya putusan. Nah, itu tiga alasan aja, ya. Nah, saya membaca akhir-akhir ini dan saya mendengar juga bahwa salah satu alasan yang diajukan oleh Sylvester Matutina itu adanya novum. Novum itu bukti baru. Nah, novum ini ada dua kualifikasinya nih. Kalau kita bicara novum, novum itu apa sih? Mungkin Mas Arif sering dengar ya. Novum, 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 bukti baru. Bukti Iya, baru itu iya. apa sih? Bukti baru itu artinya suatu bukti, suatu alat bukti yang baru ditemukan. Ada dua kualifikasinya. Bisa ditemukan setelah perkara diputus, setelah berkekuatan hukum tetap, atau pada saat perkara itu dituntut di persidangan dan diadili sampai ke tingkat Mahkamah Agung, ya, alat bukti itu tidak pernah ditemukan gitu. Buktinya sudah ada tapi lupa ditemukan. Paham ya? Jadi kalau disebut novum itu dua kualifikasinya. Yang pertama, bisa bukti baru setelah kasasi keluar, putusannya ingkrah, ya mau pengadilan negeri mau pengadilan tinggi tidak masalah, tapi dalam perkara ini adalah kasasi. Setelah putusan kasasi keluar itu ditemukan bukti baru, itu namanya novum, ya. Atau selama proses persidangan sampai pemeriksaan di tingkat kasasi, bukti itu tersembunyi gitu loh. Ada tapi tersembunyi, lupa ditemukan gitu. Lupa digunakan oleh terdakwa untuk membela diri gitu. Sebagai bukti meringankan. Nah, cuma dua itu yang disebut-disebut dengan kualifikasi novum. Pertanyaannya, Sylvester Matutina punya novum apa? Ya, gitu ya Mas Arif ya. Iya. Oke, Nah, saya ingin kira-kira bercerita. Saya, kira-kira apa novumnya ini, Bang ah, Abdul saya, Ghafur? saya, Dia saya berani ingin, oke, saya ingin mengajukan PK bercerita. lagi. Oke, saya ingin bercerita nih ya. Ah, Ada satu kasus yang legend ya. Kalau orang belajar hukum, mudah-mudahan pernah belajar satu kasus yang legend di dalam upaya hukum PK.
Tahun 1974 ada pasangan suami istri, ya. Pasangan suami istri ini namanya Sulaiman dan Siti. Sulaiman dan Siti. Dan Siti. Bekasi oleh dua orang petani, namanya Sengkon dan Karta. Peristiwanya tahun 1974. Ya. Sengkon dan Karta ini disangkakan dan didakwa dengan pembunuhan dan pencurian. Hmm. Ya. Nah, selama proses persidangan, dua orang yang ini petani ya, Ya, petani ya. petani ya. Dua orang petani, masyarakat kecil lah ya. Itu dua orang itu dituduh membunuh, disangkakan dengan pasal pembunuhan 338, pencurian 362 ya. Kemudian eh, selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan itu dipaksa oleh penyidik untuk mengakui. Tapi mereka tidak pernah mau mengakui. Kemudian dituntut oleh jaksa penuntut umum dan disidang sampai putusannya berkekuatan hukum tetap atau ingkrah van Hawistra. Ingkrah. Ya. Sengkon itu dijatuhi vonis 12 tahun penjara. Karta dijatuhi 7 tahun penjara. Kemudian dua-duanya menjalani masa pemidanaan di LP Cipinang. Ya, saya pelan-pelan ini ya. Ini nanti saya hubungkan dengan kasusnya Sylvester Matut. Sylvester. Nah, Begitu mereka ditaruh di Cipinang, mereka bertemulah dengan seseorang yang namanya Gunner. Seorang narapidana juga di Cipinang. hmm. Ya, namanya Gunner. Si Gunner ini bertanya kepada Sengkon dan Karta. Dan masih ada hubungan famili di antara dua terpidana itu, Sengkon dan Karta itu. Oke. Kemudian si Gunner bertanya kepada Sengkon dan Karta, Bang, kenapa kalian masuk penjara? Nah, terus jawabannya gimana tuh? Loh, kita ini didakwa dengan pasal pencurian 362 dan pembunuhan 338. Dan kami didakwa melakukan tindak pidana pencurian dan pembunuhan. Apa jawaban Gunner? Siapa yang kalian? Hmm. Sulaiman dan Siti. Apa jawaban Gunner lagi? Aku pelakunya. Oke. Jadi Si dia Gunner. mengakui ya. Yes, si Gunner mengakui bahwa sesungguhnya pasal yang disangkakan dan didakwakan kepada Sengkon dan Karta adalah palsu, kriminalisasi, penegakan hukum yang sembrono. Karena pelaku yang sebenarnya adalah Gunner. Dan saat itulah Sengkon dan Karta panggil kuasa hukum. Mereka menggunakan pasal 263 KUHP. Adanya bukti baru. Bukti baru itu adalah pengakuan Gunner bahwa dia adalah pembunuh Sulaiman dan Siti yang didakwakan kepada Sengkon dan Karta. Itu peristiwa legend di dalam hukum pidana kita. Ketika kita bicara PK. Nah, saya membayangkan, jangan-jangan nih ya, si Sylvester Matutina menggunakan dalil yang sama. Bisa jadi, ya. Karena novum itu seperti tadi pengakuan Gunner itu kan tidak pernah ditemukan tuh selama proses persidangan. Tapi baru ditemukan setelah si Sengkon dan Karta dieksekusi di Lapas Cipinang dan mereka baru bertemu di situ. Jadi kalau kita mau bicara novum, ya mungkin saja berarti pelakunya bukan Sylvester Matutina, mungkin Sylvester siapa gitu kan? Misalnya Sylvester apa ya? Sylvester Bautaina misalnya gitu. Siapa siapa Ya. sangka Sylvester Matutina kemudian akan menghadirkan ternyata yang orasi di Polda Metro Jaya atau Bareskrim yang memfitnah Pak Yusuf Kala itu bukan Sylvester Matutina, tapi Oh, Sylvester lain gitu. kembarannya gitu ya Ya mungkin bisa ya. jadi, mungkin itu alasan yang mau digunakan gitu ya, gitu. Nah, itu hal yang terkait dengan eh,
ditemukannya bukti baru ya atau novum. Tapi saya juga mendengar bahwa bukti baru ini yang dihadirkan oleh Sylvester adalah adanya permohonan maaf yang diajukan oleh Hmm. Sylvester kepada Pak JK. Benar nggak sih yang Mas Arif Ya, juga yang saya terima infonya, jadi permohonan maaf yang sudah dilakukan Sylvester itu disaksikan oleh 3 orang. Saya lupa namanya siapa, tapi 3 orang menyaksikan permohonan maaf itu. Tapi kan kalau kita lihat di media, perwakilan Pak Yusuf Kala atau kerabatnya menyatakan bahwa tidak pernah minta maaf sama sekali. Dia hanya melalui kuasa hukum saja, tidak langsung kepada Pak JK. Nah ini mungkin apakah itu bisa jadi novum? Nah, silakan Oke, digo bersama dia. mungkin yang menyatakan itu dari sisi dari pihak termulnya ya pembelanya mungkin bisa mendengarkan ucapan saya dan ayo mari kita apa kita berdiskusi secara ilmu hukum gitu ya. Oke. Ya, saya ingin menggunakan ilmu hukum kok. Saya tidak menggunakan asumsi gitu ya. Hmm. Kalau disebut perdamaian, perdamaian itu bisa terjadi dalam konteks satu pada saat tahap penyidikan. Oke. Kalau perdamaian itu dilakukan pada saat tahap penyidikan, berarti itu nanti masuknya adalah dalam konteks eh, apa namanya restoratif justice di tingkat penyidikan. Ya, gitu. Itu ya. Hmm. Nah, restoratif justice itu di tingkat penyidikan itu kan berarti penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan satu pelaku. Hmm. Ingat dulu nih, jadi mesti di pihak-pihak termul nih mesti denger ini. Iya, 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 Ya, iya. apakah perdamaian itu terjadi secara hukum ataukah perdamaian itu hanya omon-omon gitu? Hmm. Perdamaian itu adalah kalau dalam bahasa hukumnya itu kan berarti penyelesaian secara restoratif. Restoratif justice itu artinya suatu tindak pidana yang sudah terlanjur terjadi itu akan dikembalikan ke keadaan semula, Hmm. ya. Jadi akan didamaikan. Misalnya sudah terlanjur terjadi penghinaan ya sudahlah kita bertemu, kita damaikan, dianggap Ya. sama-sama saling memaafkan sehingga penghinaan itu tidak ada lagi gitu. Tapi eh, restoratif itu ada syaratnya. Apa itu, Bang Nah, Abdul Ghafur? ada syarat material, ada syarat formil, ya. Syarat material itu satu, ya, harus melibatkan pelaku, Hmm. harus melibatkan korban, harus melibatkan atau melibatkan pihak keluarga, atau kemudian melibatkan pihak lain. Dan Hmm. syarat formilnya harus dituangkan dalam akta perdamaian. Itu. Kalau kita mau bicara perdamaian di tingkat penyidikan, itu tingkat penyidikan ya. Ada peraturan Kapolri-nya itu, ya, namanya penyelesaian tindak pidana secara restoratif. Nah, kalaupun itu tidak berhasil di tingkat penyidikan, bukan berarti tidak bisa didamaikan di tingkat penuntutan setelah perkara dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum dan kemudian jaksa penuntut umum sebelum melimpahkan perkara atau nanti pada saat melimpahkan perkara kemudian dilakukan upaya perdamaian, ya, yaitu adalah penghentian penuntutan. Kalau tadi nanti penghentian penyidikan secara restoratif, ini penghentian penuntutan. Diaturnya di mana? Di peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 gitu. Nah, restoratif justice di tingkat penuntutan itu melibatkan sama, melibatkan pelaku, melibatkan keluarga, ya, korban, sorry, Hmm. pelaku, korban, kemudian atau keluarga korban atau pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan secara adil sehingga perkaranya tidak perlu lagi diselesaikan secara sidang gitu loh, secara penuntutan. Jadi nggak perlu lagi nanti dikeluarkannya namanya restoratif justice sehingga penuntutannya tidak dilanjutkan gitu. Oke. Tapi ada syarat-syarat materialnya. Tindak pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah, kalau ini masuk 311, ya, karena kan Hmm. ancaman pidananya 4 tahun, ya. Kemudian apa namanya harus dibuktikan juga harus dituangkan dalam akta vandading namanya akta perdamaian. Ada nggak akta vandadingnya? Hmm. Jadi kalau hanya sekedar omon-omon bahwa itu sudah bertemu di rumah, ya itu dilakukan bukan secara hukum.
Itu dilakukan secara sosial. Oke. Sementara yang dimaksud penyelesaian secara damai itu kan penyelesaian secara hukum. Supaya supaya perdamaian itu punya nilai hukum gitu loh Mas Arief. Ya. Jadi termulnya si Sylvester, tolong dengar nih. Ya. Kalau saudara ingin menggunakan novum dengan adanya perdamaian dan hanya berdasarkan bukti foto, saya juga udah lihat itu katanya ada foto di rumah Pak JK gitu. Mohon maaf, itu bukan perdamaian yang dimaksudkan dalam hukum. Oke. Itu namanya musyawarah aja. Boleh orang musyawarah, boleh. Bahkan pelaku boleh dimaafkan di depan persidangan, boleh. Tapi apakah ada perdamaian dituangkan nggak dalam akta perdamaian? Kalau dituangkan dan kemudian sama-sama saling sepakat, karena gini, secara hukum, perdamaian itu bukan hanya sekedar omon-omon ya, Ya. tetapi harus melalui beberapa fase. Pertama ada pertemuan pelaku dan korban. Kemudian yang kedua akan disepakati seperti apa ganti kerugiannya. Ada ganti kerugian. Berapa yang diminta oleh korban kepada pelaku? Ya, ada itu ganti kerugian. Kemudian nanti besaran ganti kerugian itu nanti dituangkan dan kesepakatannya akan dituangkan dalam akta vandading, akta perdamaian. Hmm. Dan akta perdamaian itu akan disaksikan oleh jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum akan jadi mediator. Itu cara mendamaikan secara hukum. Nah, kalau itu ada, berarti itu bisa dijadikan sebagai novum gitu loh. Kalau hanya sekedar bertemu di rumah, kemudian ngobrol-ngobrol, oh saya sudah minta maaf sama dia. Ya jangankan di rumah, di pengadilan juga orang sering melakukan itu. Iya, iya, iya. Ya, di pengadilan, di persidangan, ya. Eh, misalnya pelaku minta maaf kepada korban gitu. Oh, saya minta maaf ya. Gimana hakim? Nanti ditanya oleh hakim, gimana korban? Saudara saksi korban memaafkan terdakwa enggak? Oh iya, saya maafkan. Saya maafkan, Pak. Tapi memaafkannya kan bukan memaafkan secara hukum. Memaafkannya secara sosial. Memaafkannya secara manusiawi gitu. Sementara yang dimaksud memaafkan secara hukum itu ada rumusan hukumnya gitu. Harus menempuh upaya restoratif. Kalau nggak ada upaya restoratif, ya memaafkan. Masa orang minta maaf nggak boleh dikasih ya dikasih lah. Tapi kan tidak menghentikan proses hukum kan? Gitu. Itu Mas. Ya, artinya bahwa eh, kalaupun tadi novum barunya itu adalah permohonan maaf dan tadi Bang Abdul Ghafur Sangaji juga sudah menyampaikan ada foto dan kesaksian tiga orang terkait Lah. permohonan maaf itu tetap saja tidak menggugurkan eksekusi yang wajib dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Berarti begitu kan? Iya dong. Gini. Ya. eh gini. Pertama, eh, memaafkan secara sosiologis itu tidak menggugurkan perkara hukum. Oke, Kecuali memaafkan secara hukum. Dan memaafkan secara hukum itu harus dilakukan di tahap penyidikan dan tahap penuntutan. oke, Kalau putusannya sudah ingkrah, nggak ada lagi penyelesaian. Karena putusannya udah ingkrah. oke. Seharusnya penyelesaian ditempuh itu pada saat pemeriksaan di penyidik, pada tingkat penyidikan, atau pada saat penuntutan. Hmm. Itu penyelesaian secara damai yang bernilai hukum. Tapi kalau penyelesaian setelah putusan ingkrah, ya itu memaafkan secara manusiawi. Nggak ada masalah itu secara sosial. Tapi kan nggak punya nilai hukum. Oke. Kan yang kita cari adalah novum yang punya nilai hukum. Perdamaian yang punya nilai hukum. Sehingga perdamaian yang punya nilai hukum itulah kita harapkan akan mengubah pertimbangan majelis hakim. Kan yang dipertimbangkan oleh hakim itu kan pembuktian yang sah secara hukum. Hmm. Kalau ada akta vandading, ada akta perdamaian yang bisa ditunjukkan oleh saudara Sylvester dalam tahap PK ini, kalau beliau bisa tunjukkan itu dan beliau bisa jadikan itu sebagai dasar permohonan PK berdasarkan pasal 263 KUHP, itu nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hmm. Karena alat bukti itu sudah sah, karena punya nilai hukum gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar foto di dalam rumah, ya apa
Ya orang kalau datang bersilaturahmi kan bisa foto kan. Mau dia pelaku, mau dia korban kan bisa sama-sama saling foto. Tapi apa kesepakatannya kan nggak tertuang. Betul. Kalaupun ada kesepakatan yang tertuang, tertuangnya itu harus secara sah juga. Ada akta perdamaian namanya. Dan itu dirumuskan secara hukum. Dan kalau di tahap penyidikan itu, nanti saksinya adalah penyidik sebagai mediator. Kalau di tahap penuntutan, berarti jaksa penuntut umum jadi mediatornya. Tapi kalau perdamaian di dalam rumah misalnya, di warung, di hotel, ya, itu perdamaian secara sosiologis kemanusiaan dan itu wajar. Tapi perdamaian seperti itu kan tidak punya nilai hukum, tidak punya nilai pembuktian hukum gitu loh, Mas. Oke. Orang nggak bisa hanya dengan foto-foto datang ke rumah Pak JK hanya dengan modal foto terus minta dibebaskan gitu loh. Itu tapi namanya dia ya berupaya nggak apa-apa lah kita kasih kesempatan lah Nah, buat. udah kasih kesempatan ya. Walaupun kemungkinannya sangat 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 kecil ya kalau dilihat dari struktur hukum tadi yang disampaikan oleh Bang Abdul Ghafur Oh Sangaji, ya, seharusnya kan itu oh sebelum ya, putusan ingkrah ya. gitu. Nah, karena tadi aku sampaikan restoratif justice upaya perdamaian itu hanya bisa dilakukan pada dua tahap ya. Kalau kalau sistem peradilan pidana itu, Mas, ya, Hmm, itu dimulai dari tahap penyelidikan penyidikan. hmm, Kemudian kalau udah tersangka, nanti ada namanya pra penuntutan. oke. Pra penuntutan itu adalah pelimpahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Hmm, Nanti dari hasil penyerahan berkas itu ada hasil penelitian berkas oleh jaksa peneliti. Nanti keluarlah P19 atau P21. Kalau P19 itu berarti adalah hasil penelitian jaksa yang di dalamnya ada petunjuk supaya penyidik melengkapi berkas. Mungkin ada saksi yang kurang, ada keterangan yang perlu didalami gitu. Tapi kalau di P21 kan oleh jaksa berarti perkara tersebut telah memenuhi unsur materialnya gitu. oke. Nah, nanti kalau udah itu selesai berkasnya udah selesai dilakukan tahap dua namanya penyerahan tersangka dan barang bukti. Ya, Hmm, harusnya perdamaian itu dilakukan sebelum penyerahan tersangka dan barang bukti. Meskipun SPDP-nya sudah dikirim dan sudah dilakukan misalnya penyerahan berkas, nggak masalah. Nanti pada saat dilakukan akta perdamaian, disepakati restoratif, nanti penyidik menyampaikan hasil perdamaian itu kepada jaksa penuntut umum. Sehingga keluarlah penyelesaian secara restoratif. damai tadi gitu loh. Ya, Sehingga ya, perkara ya. tidak dilanjutkan gitu. Oke. Nah, begitu juga kalau perkara itu sudah tahap penuntutan, yaitu disangka dan berkas perkaranya diserahkan kepada jaksa penuntut umum, Hmm, kemudian di tahap itulah didapatkan kesepakatan gitu. Jadi mungkin saja di penyidik tidak ada kesepakatan ya, karena hmm, mungkin negosiasi alot lah, biasanya kan gitu kan. Mungkin nanti terkait dengan besaran ganti rugi gitu, biasanya kan gitu kan. Misalnya untuk tindak pidana tertentu yang hubungannya misalnya dengan penipuan, penggelapan, gitu kan. Sebenarnya semua tindak pidana tuh harus ada ganti rugi gitu, karena orang kan sudah dikorbankan kan. hmm, hmm. Nah, kalau di tahap penuntutan itu nanti ada kesepakatan dibuat di hadapan jaksa penuntut umum, kemudian dituangkan dalam akta perdamaian, kemudian setelah itu jaksa menghentikan penuntutan. Nah, itu namanya perdamaian secara hukum. Oke, oke, Tapi kalau oke. perdamaian di dalam rumah cuma sekedar modal foto, ya kemon, termul, berpikir dong secara ilmu hukum gitu loh. Oke, 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 Ini oke, oke. kayaknya kayaknya memang perlu apa? Saya minta supaya termul-termul nih dengarlah apa namanya Oke. podcast kita nih ya. Insya Allah dengar Bang Abdul Ghafur. Ya, yang kedua menariknya ini, jadi saya kemarin ada dengar satu berita Bang Abdul Ghafur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta, bukan pengadilan ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu dituntut ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah ini seharusnya bagaimana sih? Karena dalam kasus Eh, ini, dalam kasus ini kan yang menjadi tumpuan kan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak mengeksekusi. Nah itu dilaporkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah ya. rumusan hukumnya seperti apa dan seharusnya seperti apa? Silakan Pak Abdul Ghafur. Ya, jadi yang saya dengar, yang dilakukan itu kan adalah mengajukan pra peradilan ya. Oke, 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 oke. Pra peradilan ya. Mhm. Eh, apa namanya? Di kalau pra peradilan itu kan lembaganya kan diatur di pasal 77 KUHP ya.
Hmm. Ya, jadi gini, aku mau kasih gambaran sedikit tentang apa sih pra peradilan gitu ya. Ya, ya, ya. Sebetulnya lembaga pra peradilan itu dibuat di dalam KUHP karena bisa saja di tingkat penyidikan dan penuntutan, ya, itu ada kekeliruan gitu, ya, ada kekeliruan. Baik dari sisi sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penyitaan, sah tidaknya penggeledahan, kemudian sah tidaknya penetapan tersangka, ya, sah tidaknya penghentian penuntutan gitu ya. Jadi kalau kita baca norma pasal 77 KUHP yang kewenangan pra peradilan itu sebetulnya limitatif ya, Hmm. limitatif ya. Kalau aku baca di ini sah tidaknya penangkapan Hmm. dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Jadi di sini penangkapan, upaya paksa penangkapan ya, Hmm. kapan, kemudian juga penahanan, kemudian juga penghentian penuntutan, gitu ya. Nah, itu hanya wilayahnya pra peradilan. Hmm. Jadi yang diuji itu sebetulnya terkait dengan sah atau tidaknya sah. Misalnya orang ditangkap tapi nggak sah gitu loh. Belum ada surat Hmm. penangkapan tapi udah ditangkap gitu. Atau orang tersebut belum tersangka tapi udah ditangkap. Nah, jadi kewenangan lembaga pra peradilan itu sangat limitatif. Nah, saya agak pesimis ya dengan pra peradilan yang diajukan karena putusannya sudah ingkrah gitu. Kecuali memang Hmm. penghentian penuntutannya dilakukan. Ya, tapi sebagai satu upaya untuk mencoba apa namanya, mencoba menekan kejaksaan sih saya kira sah-sah saja gitu loh. Hmm. Minimal Hmm. minimal ini kan jadi viral gitu ya. Ya, 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 ya. Meskipun sebetulnya secara hukum apa yang dilakukan oleh teman-teman advokat untuk mengajukan gugatan pra peradilan itu menurut saya secara norma undang-undang sebetulnya tidak masuk dalam dalam wilayah itu gitu loh. Karena Hmm. putusan sudah inkrah. Putusan Hmm. inkrah itu nggak bisa digugat di pra peradilan. Hanya Oh, sah oke. tidaknya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu yang menjadi objek dari pra peradilan gitu Hmm. Mas. Tapi ya sebagai sebuah upaya kita untuk menekan kejaksaan is oke nggak masalah gitu. Siapa Ya, tahu ya. eh, ada penemuan hukum baru gitu ya. Ada Hmm. penemuan hukum Hmm. baru yang rest finding dari hakim. Siapa tahu ketika seseorang tidak dieksekusi oleh hakim ditafsirkan bahwa itu juga masuk dalam rumusan pasal 77. Tapi kalau secara norma hukumnya memang kewenangan lembaga peradilan itu sangat limitatif. Sangat limitatif ya. Sangat limitatif. Ya, tidak Oke. masuk objek kita menggugat sesuatu putusan yang sudah ingkrah itu kita gugat secara hukum ketika tidak dieksekusi gitu ya. Lebih kepada sebenarnya itu kelalaian jaksa atau apa namanya eh, kinerja jaksa yang buruk gitu loh, Mas. Oke. Jadi kalau kelalaian jaksa atau kinerja jaksa yang buruk, nah itu seharusnya kita mengadukannya kemana nih, Bang Abdul Nah, Ghafur oke, Sangaji? oke. Jadi aku lupa untuk menjawab pertanyaan pokok nih ya. Ya, Sebetulnya kejaksaan itu harus segera mengeksekusi putusan ini. Meskipun ada upaya hukum PK yang dilakukan oleh Sylvester, ya, 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 ya. kita mengacunya kepada dua pasal atau dua undang-undang. Yang pertama, ini levelnya undang-undang ya. Hmm, Yang pertama ada pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung. Bahwa oke. terhadap putusan eh, pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ya, meskipun diajukan peninjauan kembali, itu tidak menghentikan proses eksekusi. Itu Hmm, pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya. Kemudian hal yang sama juga diatur secara tegas di pasal 268 KUHP. Sorry, hmm, pasal 268 KUHP bahwa permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap itu tidak bisa menghentikan proses eksekusi atau menunda proses eksekusi. Tidak bisa. Jadi meskipun terpidana sekarang sedang mengajukan upaya hukum luar biasa PK, ya saya kira itu haknya dia gitu. oke. Nanti alat alat bukti baru apa yang dia punya, ya itu nanti majelis hakim yang akan periksa di tingkat PK gitu, nggak ada masalah gitu menurut saya ya. Tapi yang pasti adalah pihak kejaksaan dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan harus mengeksekusi dulu. Jangan lama-lama mengeksekusinya karena ini demi kepastian hukum gitu. Karena menurut saya nggak ada
Nggak ada sesuatu kendala yuridis. Ini bukan persoalan hukum lagi ini. Hmm. Ini persoalan kemauan gitu. Ini nggak ada hambatan hukum. Putusannya udah ingkrah. Kewenangan jaksa diatur pasal 270 KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Kemudian yang bersangkutan mengajukan PK berdasarkan pasal 263 KUHP, it's okay, itu haknya dia. Tapi juga berdasarkan pasal 268 KUHP dan pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung, PK tidak menunda eksekusi gitu. Itu jelas itu norma hukumnya. Apapun hukum itu dibolak-balik, larinya ke situ. Diputer-puter tetap aja situ ya. Ya apapun. Kecuali kita mau mengubah negara hukum menjadi negara kekuasaan gitu. Iya, betul, Orang betul. lain gitu ya. Saya kira ini kalau tidak segera dieksekusi, ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Makanya saya dari awal saya buka tadi, ini seperti membuka kotak Pandora buruknya penegakan hukum. Di satu Iya. sisi, ya, ada penguasa atau mantan penguasa, ya, penguasa yang meskipun secara legal formal tidak lagi berkuasa, Hmm. kita sebut sebagai mantan penguasa, Hmm. tapi ternyata masih punya kekuasaan secara praktek gitu loh. Bisa mengendalikan semua lembaga penegak hukum kita. Oke. Di satu sisi, maksa supaya kriminalisasi mereka yang menuduhkan, memfitnah. Tapi di sisi yang lain, termonya dilindungi. Ini apa ini? Ini buruknya sistem penegakan hukum kita. Ini menandakan bahwa tatanan negara hukum kita ini sedang dihancurkan oleh orang gitu. Hmm. Nah, makanya gini, solusinya ya, Iya, apa yang bisa dilakukan ketika kinerja kejaksaan seperti ini? iya. Ini yang Ya, penting, Pak Abdul, betul. sebenarnya menurut saya perlu ada langkah dari presiden. Betul. Karena Jaksa Agung itu diangkat dan diangkat oleh presiden. Undang-Undang Kejaksaan mengatur bahwa kejaksaan itu lembaga pemerintah di bidang yudikatif. Dia lembaga pemerintah, jelas itu di Undang-Undang Kejaksaan Agung. Undang-Undang Kejaksaan ya, mohon maaf. Lembaga kejaksaan adalah lembaga pemerintahan di bidang penuntutan, bidang yudikatif. Presiden bisa menggunakan kekuasaannya, bukan untuk mengintervensi. Mengingatkan ke saudara Jaksa Agung gitu. Eksekusi dong. Apa sih hambatannya? Anda kenapa nggak eksekusi? Itu perintah undang-undang loh. Bukan perintah saya, Ini, Presiden, tapi perintah undang-undang laksanakan. Sudahkah Presiden mau melakukan itu? Sudahkah Prabowo mau melakukan itu? Pertanyaannya di situ. Besok ini, teman-teman itu akan mengantarkan surat laporan, aduan atas buruknya kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Jamwas dan Jambi. Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan. ya, Tapi itu kan tidak cukup gitu. Itu butuh kekuatan presiden. Pak Prabowo, tolonglah. Anda itu panglima penegakan hukum gitu. Ya, Anda itu kepala negara, Anda kepala pemerintahan, Anda mengangkat Jaksa Agung. Bukan mengintervensi nih, bukan. Tapi mengingatkan, kan boleh. Presiden boleh. mengangkat Jaksa Agung. Ini kenapa nih ada polemik sedemikian besar di Republik ini? Hanya seorang Sylvester Matutina gitu. Mas Anda nggak berani eksekusi gitu. Apa sih masalahnya? Putusannya ingkrah. Anda punya kewenangan diberikan oleh undang-undang. Kewenangan itu bukan oleh saya presiden, tapi kewenangan diberikan oleh undang-undang. Kenapa Anda nggak eksekusi? Jadi menurut saya kunci terakhir daripada ini adalah kita butuh tangan presiden. Seperti misalnya beliau memberikan hak grasi dan amnesti, sorry, abolisi dan amnesti kepada eh, Hasto dan Pak Tommy. Kan Pak Prabowo pada masa kampanye kan selalu mengatakan bahwa saya akan berdiri di garda terdepan untuk menegakkan hukum dan konstitusi. Betul. Saatnya janji itu ditagih sekarang.
supaya Anda tidak dikenal sebagai presiden omon-omon. Gitu, Mas Arif. Baik, terima kasih Bang Abdul Ghafur. Apanya kuliah malam ini lumayan berat dan saya pikir ini kuliah untuk para termul-termul yang sangat bermanfaat. Dan saya pikir ini menjadi penegasan juga untuk Pak Prabowo Subianto agar segera melaksanakan janji-janjinya pada saat kampanye 2024 yang lalu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ternyata ini kita sudah hampir 1 jam sedikit lagi. Bang Abdul Ghafur ya. Tak Masya terasa. Allah. Ini udah jam setengah 11 ternyata. Oke, Terima Mas Arif. kasih teman-teman. Terima kasih Sama-sama. Bang Abdul Ghafur. Selamat istirahat. Kita Sama-sama, akhiri. Mas Arif. Mudah-mudahan kita berbagi Assalamualaikum lagi ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.